kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari-harinya gimana? Indah atau ceria? Ceria. Indah juga ya. Karena hari ini adik-adik pada hari-harinya lebih indah, saya akan memberikan sebuah video ya, dimana yang video ini berisi tentang materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk melihat video ini. Tolong disimak baik-baik ya. Ibu mau tanya dulu sama adik-adik ya. Pas waktu perjalanan ke sini, adik-adik apa yang dilihat? Pemandangan, Bu. Ya, di sebuah pemandangan itu kan bisa terlihat indah, bisa terlihat cantik. Apa aja yang ada di pemandangan itu? Apa yang adik-adik lihat? Pohon, hewan-hewan, tumbuhan. Nah, ada banyak jenis kan, ada hewan, ada tumbuhan, ada tanaman banyak, sehingga suatu pemandangan itu bisa terlihat indah. Di situ, di suatu pemandangan itu ada pohon, tanaman, hewan-hewan itu saling berinteraksi antara satu sama lain sehingga membentuk suatu ekosistem. Nah, hari ini pokok bahasan kita pada hari ini adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan, di suatu lingkungan itu terbentuk karena ada komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya ada dua, ada abiotik dan biotik. Abiotik itu komponen yang tidak hidup. Contohnya ada batu, ada air, cahaya matahari seperti yang adik lihat di video tadi. Terus untuk komponen biotiknya itu bisa disebut dengan komponen yang hidup. Contohnya ada hewan-hewan, tumbuhan, manusia, seperti itu ya. Nah, interaksi yang dilakukan hewan-hewan sama tumbuhan ini nantinya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Adik-adik pernah dengar kata simbiosis? Pernah. Nah, simbiosis itu ada 3 ya. Apa aja? Simbiosis, Mutualisme, terus parasitisme, yang satunya komensalisme. Kalau simbiosis mutualisme itu yang gimana? Saling menguntungkan. Contohnya ada apa? Apa sama apa? Ada yang tahu? Kupu-kupu dengan bunga. Iya benar, kupu-kupu dengan bunga. Yang kupu-kupu itu membantu penyerbukan bunga sehingga bunganya juga dapat berkembang, hewannya juga mendapatkan makanan. Ada komensalisme, yaitu yang satu rugi, yang satu juga untung.
Yang satunya lagi ada simbiosis parasitisme, di mana yang dua-duanya ini dirugikan. Nah, Ibu sudah menyampaikan beberapa materi ya. Hari ini Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Ibu akan membentuk kelompok, nanti setiap kelompok mendiskusikan apa yang ada di lembar kerja ini. Baik, bisa dipahami? Memberikan lembar kerja ini dikerjakan secara berkelompok ya. Eva dengan Amel, Igim, Netiza sama Aisyah. Sudah mengerjakan dan mendiskusikan dengan temannya kan LKPD yang Ibu kasih. Nah, Ibu ingin kalian mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian ya, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi komponen biotik dan abiotik yang ada di gambar. Komponen biotik: ikan, pohon, burung, capung, kura-kura, keong, udang, sapi, rumput. Komponen abiotik: air, cahaya, matahari, tanah. Nah, ini dari kelompok 1 sudah disampaikan komponen biotik dan abiotiknya. Dilanjutkan gantian ya. Matahari dengan tumbuhan. Matahari membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Tanaman pare dengan ular gadung. Tanaman pare digunakan untuk melilit karena batangnya yang memiliki warna yang sama sehingga dapat melindungi dari musuh. Katak dimakan ular pisi. Interaksi makan dan dimakan, di mana ular dapat makanan dari katak. Air dengan lumpur. Air dengan lumpur berinteraksi agar tanah lembab dan subur. Sulur dengan tumbuhan yang ditumpangi, terjadi simbiosis parasitisme. Ya, yang kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2 ya. Kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. Burung jalak dengan punggung kerbau terjadi simbiosis mutualisme karena kerbau diuntungkan oleh burung jalak. Kutu-kutu yang ada di dalam punggung kerbau dimakan oleh burung jalak, sedangkan burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan. Dari kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 2 juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, di dalam lembar kerja tadi adik-adik sudah paham ya komponen biotik itu yang bagaimana, komponen yang abiotik itu yang bagaimana. Sudah kan? Sudah. Nah, terus di situ juga ada kalian menjawab simbiosis ya.
simbiosis antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme itu tadi. Dan dari kelompok 2 juga sudah menyampaikan contoh dari simbiosis mutualisme yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi hari ini tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sudah selesai ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Dan jika tidak ada yang ditanyakan, untuk kesimpulan hari ini ya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu akan membentuk suatu ekosistem, di mana suatu ekosistem itu terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ini kan materinya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Ini sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, bahkan setiap hari. Bahkan kita juga berinteraksi dengan mereka ya, dengan makhluk hidup, dengan makhluk tak hidup. Kita saling membutuhkan satu sama lain sehingga kita saling berinteraksi. Cukup sekian materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Saya tutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.